Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pekerja pemasangan jaringan kabel internet tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Puluhan mahasiswa di Samarinda berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Pasir bercampur tanah menutup jalan utama warga di Sumberjo, Balikpapan Tengah. Pekerja pemasangan jaringan kabel internet ini harus dibantu warga Jalan Sultan Alimuddin, Samarinda Ilir, Kamis siang. Pekerja bernama Nur Haimi ini tersengat aliran listrik saat mengerjakan pemasangan jaringan internet di rumah-rumah warga. Warga menyatakan sejak awal sudah melihat aktivitas korban yang memasang jaringan internet tersebut. Kondisi korban diketahui saat beberapa rekannya berteriak meminta tolong. Di atas atap ya? Di atas atap. Di atas atap. Sepengetahuan abang dia lagi ngapain di situ? Oh, setahu saya sih ya kabel itu aja sih. Masang jaringan kabel? PLN atau apa? Nah, itu kurang tahu kita PLN atau yang lainnya kami nggak tahu. Nggak tahu ya? Bisa tahu di situ ada orang kesetrum gimana bang tadi bang? Ya kan dari wartawan pasti tahu semua, apalagi kita kan tinggal di sini. Oh jadi ada teriakan atau gimana? Ada teriakan ya? Teman-temannya ya? Iya, Ada berapa orang teman-temannya tadi terlihat? Ya kurang lebih 6 lah. 6 orang ya? Berarti Posisi di atas semua? Ya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Rekan korban bernama Haikal menyatakan jumlah mereka saat itu 6 orang. 3 pekerja berada di atap rumah dan 3 lainnya di tanah. Tidak berselang lama korban terkapar setelah terdengar ledakan dari atap seng rumah tersebut. Ledakan ini diduga terjadi karena korban tersentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Jadi saya sama Satri kan, ada temannya satu lagi di bawah tuh lagi jalur kabel kan untuk ngantarin dia. Dia yang naik tadi itu ada mau bertiga, dia duluan. Pokoknya satunya turun dulu mau ngerokok dulu katanya. Orang yang kedua pas mau nyusul, langsung tiba-tiba kena setrum yang di atas 3 kabel itu. yang 3 kabel. Oh yang di atas 3 kabel? Ya. Itu kena apa dia? Kena sentuh, kena besi atau apa? Bisa kena di atas? Belum? Langsung ada bunyi. Saya kan di bawah. Oh di bawah ya? Nah, lalu tiba-tiba bunyi kayak bakar itu meledak. Diangkat aja. Korban secepatnya dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan secara medis. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu pencarian dan pertolongan Posar Samarinda Kamis siang diterjunkan untuk membantu pencarian orang tenggelam di Sungai Mahakam, Desa Kota Bangun Ilir, Kutai Kartanegara. Ada 2 jam kayak ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan informasi orang tenggelam ini diterima Rabu malam. Kecelakaan air yang menimpa Taufik Fahroji warga Lojanan Ilir, Samarinda bermula saat korban bersama seorang rekannya dalam perjalanan dari Desa Kota Bangun hendak ke Desa Kota Bangun seberang menumpangi perahu bermesin ketinting. Di tengah perjalanan, perahunya ditabrak perahu lain dari arah berlawanan. Korban yang saat itu mengemudikan perahu dilaporkan hilang, sedang rekannya ditemukan dalam kondisi selamat. Jadi waktu kejadian itu kemarin, pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 20.00. Dan pagi ini kami menggerakkan satu tim rescue dari Unit SAR Samarinda bergerak pada pukul 08.50 untuk jarak dari Unit SAR Samarinda ke
LKP kurang lebih sekitar 107 km. Estimasi perjalanan 4 jam perjalanan. Dan tim yang bergerak itu 6 orang. Dan alut yang dikerahkan 1 unit rescue track, rubber boat, peralatan SAR air, dan peralatan medis. Dalam operasi SAR ini, Regu Pencarian dan Pertolongan Pos SAR Samarinda mengerahkan 6 personel dilengkapi perahu karet, peralatan selam, dan peralatan medis. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Lampungnya, Mak. 7 dari 14 tersangka narkoba ini Kamis siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. 3 dari 14 tersangka ini berjenis kelamin perempuan. Saat ini, sebagian tersangka masih dimintai keterangan oleh penyidik. Bersama para tersangka, disita 119,75 gram narkoba jenis sabu-sabu. Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan, Kompol Roganda menyatakan, belasan tersangka ini hasil tangkapan Polsek Pelabuhan Semayang dan Satres Narkoba Polresta. Umumnya lokasi penangkapan berada di kawasan Balikpapan Barat yang jadi pintu masuk sabu-sabu dari Samarinda. Tangkap orang laki 8 gram atas perbuatan yang bersangkutan kasus narkotika yang kita lakukan dari tanggal 18 sampai 30 Agustus 2022 ini semua patut kita duga sebagai memiliki maupun terlibat dalam jual beli gitu. Apakah dia memiliki itu untuk digunakan sendiri, jadi tetap kita persangkakan pasal 114 subsidiar 112 pengedar nanti? Iya, sebagai pengedar. Ada berapa total tersangka? Semuanya ada 13 13 laki-laki, 11 laki-laki, 3 perempuan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 4 tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pria bernama Raling ini kebingungan saat dicecar pertanyaan oleh tentara yang menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Pria itu ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Bersama rekannya, Raling dibawa ke pos penjagaan untuk dimintai keterangan. Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia dari Batalion Infanteri 621 Manuntung Letnan Kolonel Infanteri Deni Ahdiani Amir menyatakan, penangkapan terhadap jaringan pengedar narkoba di perbatasan ini sudah 3 kali dilakukan sepanjang Agustus 2022. Para pelaku ditangkap di 3 pos penjagaan, yakni Pos Tanjung Aru, Pos Simenggaris Lama, dan Pos Aji Kuning. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Batalion kami Satgas Pamtas Darat RI Malaysia Unit 621 Manuntung telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya, salah satunya dengan mengamankan kegiatan ilegal berupa penangkapan narkoba jenis sabu-sabu dengan total 107 gram yang kita dapatkan di 3 TKP yang berbeda, yang terdiri dari 103 gram itu diperoleh oleh Pos Pos Tanjung Aru pada hari Kamis tanggal 25 Agustus, kemudian 0,34 gram yang diperoleh oleh Pos Simenggaris Lama, kemudian 4 gram yang didapatkan oleh Pos Aji Kuning. Kiranya itulah bagian daripada tugas pokok kami. Di samping kami melaksanakan pengamanan perbatasan, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan ilegal yang sudah kami sampaikan tadi.
Dua pelaku yang tertangkap ini akan diserahkan ke Satres Narkoba Polres Nunukan setelah dimintai keterangan oleh Intel tentara yang menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Amir Hamzah melaporkan dari Nunukan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pekerja pemasangan jaringan kabel internet tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Puluhan mahasiswa di Samarinda berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Pasir bercampur tanah menutup jalan utama warga di Sumberjo, Balikpapan Tengah. Genset di Stadion Segiri terbakar. Minggu 28 Agustus 2022, mesin genset di pintu 6 Stadion Segiri Samarinda terbakar. Petugas dan relawan pemadam bergerak cepat karena stadion tersebut akan dimanfaatkan untuk laga lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 antara tuan rumah Borneo FC melawan Persis Solo Minggu malam. Belum diketahui penyebab mesin tersebut terbakar. Pencuri dan begal dibekuk. Senin 29 Agustus 2022, 6 begal dan pencuri yang diringkus unit reskrim Polsekta Samarinda Kota diangkut ke Polresta Samarinda. 1 dari 6 pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Dari catatan polisi, masing-masing pelaku sudah mencuri, membegal, dan merampas hingga 30 kali. Barang yang dicuri para pelaku ini mulai sepeda motor, tas, dan ponsel. Semrawutnya kabel listrik. Senin 29 Agustus 2022, lilitan kabel listrik di batang pohon Jalan Gerilya Sungai Pinang Samarinda ini meresahkan warga. Warga khawatir kabel yang diyakini masih beraliran listrik itu akan mengenai warga. Keresahan warga makin bertambah karena sudah lebih 2 bulan kabel tersebut belum disingkirkan. Penangkapan pengedar narkoba. Selasa 30 Agustus 2022, 2 jaringan pengedar narkoba yang mengendarai sepeda motor ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang. Dari tangan keduanya disita 1 kg sabu-sabu yang disimpan dalam tas plastik hitam. Jaringan pelaku ternyata menyebar hingga ke Kabupaten Kutai Timur. Tewas karena tali jemuran. Selasa 30 Agustus 2022, keluarga Safarudin tak kuasa membendung duka saat jasad pria itu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Safarudin ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya di Jalan Walter Mongonsidi Baru Ulu, Balikpapan Barat. Peristiwa ini ditangani serius polisi karena korban tewas setelah terlibat keributan dengan tetangganya disebabkan persoalan tali jemuran.
pohon tumbang. Selasa 30 Agustus 2022, pohon yang tumbang tepat di badan Jalan Damai Samarinda Ilir ini menyebabkan warga kesulitan melintas. Agar arus lalu lintas kembali lancar, BPBD dan relawan bersama warga bergotong royong. Mereka mengerahkan gergaji mesin agar batang kayu ini bisa lebih cepat dipotong dan dipindahkan. Rumah roboh. Rabu 31 Agustus 2022, dapur milik seorang warga di RT 33 Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota ini roboh Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun tak satupun peralatan rumah tangga yang bisa diselamatkan karena peristiwa itu terjadi saat mereka masih tidur. Bangunan itu ambruk saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Irjen Polisi Gadungan tipu warga. Rabu 31 Agustus 2022, polisi di Penajam Pasar Utara menangkap pria bernama Muhammad Zainuddin. Pria itu ditangkap usai menipu seorang warga di Pantai Lango, Kecamatan Penajam. Modus penipuannya yakni dengan menjanjikan sertifikat tanah asalkan korban mau menyerahkan sejumlah uang. Agar korbannya terperdaya, pelaku mengaku perwira polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal yang bertugas mengamankan pembangunan ibu kota negara. Membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini dilakukan puluhan mahasiswa di Samarinda Kamis sore. Aksi ini digelar di Simpang 4 Air Hitam Samarinda. Pendemo meminta pemerintah membatalkan rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka menilai dampak kenaikan tersebut akan mempengaruhi harga kebutuhan lain. Selain itu, pendemo mendesak agar pemerintah memberantas mafia minyak, menegakkan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Kaltim menggugat mempunyai 3 tuntutan. Yang pertama, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga tarif BBM, dan yang kedua, kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan tarif dasar listrik, dan yang ketiga, kami meminta pemerintah untuk membuat pansus terhadap mafia migas dan mafia tambang. Yang pertama, BBM adalah salah satu hal paling fundamental dari segi ekonomi, dan yang kedua, tarif dasar listrik adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan yang ketiga, migas dan tambang yang sangat menggurita. Maka dari ini kami Aliansi Masyarakat Kaltim menggugat meminta pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Meski demonstrasi ini berlangsung pada jam padat, namun suasananya tetap lancar dan aman. Para pengendara memilih untuk mengurangi kecepatan saat melintas di lokasi demo. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pekerja pemasangan jaringan kabel internet tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Puluhan mahasiswa di Samarinda berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Pasir bercampur tanah menutup jalan utama warga di Sumberjo, Balikpapan Tengah.
Pasir bercampur tanah yang menutup jalan ini berada di Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Peristiwa yang sudah berlangsung sepekan itu menyebabkan warga resah. Mereka khawatir tumpukan pasir bercampur tanah itu akan menghambat aliran air dan akan menimbulkan banjir saat hujan. Seorang warga bernama Tio menyatakan, pasir bercampur tanah ini tidak hanya menutupi permukaan jalan, namun meluas hingga ke beberapa rumah. Kawasan yang terdampak meliputi 4 RT di Kelurahan Sumberjo. Tio bersama warga lainnya meminta agar pengembang lahan bertanggung jawab. Ada kalau ya 4. Pak, ini berapa RT yang terdampak? Ini awalnya RT 48 karena pemekaran sehingga berdampak dari 4 RT. RT 44, 58, 59 dan ada di RT belakang itu. Pokoknya saya nggak terlalu lapar. 4 RT lah. Ya, 4 RT terdampak. Sumberjo ya, semua Pak ya? Sumberjo semua. Dan ini material pasir sampai masuk ke rumah warga Pak? Itu ketebalan sampai mungkin 1 meter di belakang rumah warga ini. Jadi iya, ini artinya mereka sudah bersabar dengan adanya kita coba mediasi untuk meminimal anarkis ya gesekan. Makanya ini adalah akses utama. Sementara itu, areal yang diduga sebagai penyebab timbulnya tumpukan pasir dan tanah di permukiman, kondisinya masih berupa lahan kosong. Pengembang lahan menyatakan sudah mengerahkan alat beratnya untuk mengeruk material pasir yang menutupi ruas jalan. Kapling yang kami buka ini artinya cukup bertanggung jawab terhadap asosiasi masyarakat tentang bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Jadi saya selaku pengembang artinya juga dengan adanya harapan dari masyarakat kemarin kami juga ikut turut serta Mengeruk sedimennya ini Pak ya. Selain ruas jalan, pengelola lahan diminta harus mengeruk parit yang dipenuhi tanah dan pasir. Permintaan ini disampaikan agar saat hujan, aliran airnya tetap lancar dan tidak meluap ke permukiman. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Bangunan yang didominasi warna putih, coklat, dan hijau di Jalan Murjani 2 Tanjung Redep ini dulunya adalah toko tani untuk menjual hasil panen petani. Akan tetapi toko yang dikelola Dinas Pangan Kabupaten Berau itu terpaksa ditutup karena terkendala status pinjam pakai antara Korpri dan Dinas Pangan. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Basri menyatakan, bangunan itu dimanfaatkan setelah Korpri memberi lampu hijau. Beberapa saat setelah menempati bangunan itu, Dinas Pangan bersama petani harus keluar karena gedung itu akan direhab. Bahwa itu milik Korpri, aset Korpri. Kita sudah sampaikan ke sana bahwa kita rencana mau menumpang di situ untuk kita jadikan toko tani. Ya waktu itu kita dikasih sinyal, tapi dengan alasan bahwa itu masih direhab dulu. Direhab, diperbaiki dulu, nanti setelah itu ada pembicaraan lagi. Nah setelah direhab, kita tidak ada informasi setelah itu. Sampai sekarang belum ada informasi apakah diperuntukkan nanti untuk pihak lain atau gimana, kita tidak tahu. Ini kan kita hanya memohon ke Korpri supaya bisa kita dipinjami atau seperti apa anunya kan, untuk kita jadikan toko tani. Tapi sampai sekarang itu masalahnya belum ada sinyal untuk bahwa kita kasih Dinas Pangan untuk dikelola. Toko tani ini resmi dimanfaatkan November 2021 lalu. Di toko ini dijual hasil panen petani lokal mulai beras, sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.
Tidak berselang lama, para petani terpaksa harus menyingkir dan kini masih menunggu kepastian izin pemanfaatan gedung tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kutai Kartanegara masih menemui sejumlah kendala untuk pemutakhiran data penduduk. Data tersebut sangat diperlukan untuk administrasi kependudukan terutama jelang pelaksanaan pemilu 2024. Tantangan terberat yang dirasakan Disduk Capil yakni luasnya wilayah serta terbatasnya sarana dan prasarana. Bahkan beberapa kawasan masih belum terjangkau jaringan internet atau blank spot. Infrastruktur jalan pun belum sepenuhnya menjangkau ke semua pelosok desa. Berbagai keterbatasan tersebut mengharuskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerapkan sistem jemput bola pada daerah yang minim sarana. Ini di SSD-nya ya? Iya. Oh, nggak tahu saya dari Dekukar ini secara geografis kan luas sekali ya, 27.000 lebih kilometer perseginya. Dan kemudian untuk menjangkau ke tempat-tempat tertentu, misalnya di desa atau kecamatan yang jauh dari ibu kota, di mana sebagian kan belum bagus akses jalannya, atau katakanlah infrastruktur transportasinya kan sulit. Kemudian tantangan lain yang terkait dengan upaya percepatan pemutakhiran itu melalui online itu terbatas dengan adanya masih beberapa daerah yang terdapat blank spot. Artinya internet di situ tidak stabil, tidak terjangkau, nah itu menyulitkan juga. Padahal maksud kita dengan tantangan luasnya wilayah itu bisa diatasi dengan layanan online. Hingga Agustus 2022, penduduk Kutai Kartanegara berjumlah 762.000 jiwa dengan usia wajib KTP 520.000 jiwa. Disduk Capil berharap pemutakhiran data ini selesai sebelum pemilu 2024. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.